Istilah hilirisasi cukup populer setelah pemerintah membuat kebijakan terkait hilirisasi nikel, yakni melarang ekspor biji nikel dengan tujuan untuk meningkatkan nilai ekspor. Lalu, apa itu hilirisasi sebenarnya? Istilah hilirisasi merujuk pada pengoptimalan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, hilirisasi seringkali dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara dan menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Dampak dari proses hilirisasi sangat beragam, mencakup sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama dari proses hilirisasi adalah untuk meningkatkan harga jual dari sebuah produk. Dengan hilirisasi, suatu produk dapat memiliki nilai tambah dengan dilakukan pengolahan terhadap produk. Proses hilirisasi seharusnya diterapkan oleh suatu perusahaan atau negara untuk meningkatkan harga jual produk mereka, sehingga dapat menambah nilai ekonomi. Pentingnya melakukan proses hilirisasi dalam mengolah suatu produk mentah adalah agar produk jadi menjadi lebih bernilai, harga menjadi lebih tinggi, dan memberikan keuntungan. Setelah mengeluarkan kebijakan hilirisasi di bidang nikel dan biji besi, kini Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai menggagas hilirisasi tanaman kemenyan di Indonesia. Hal itu disampaikan Wapres saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu daerah penghasil kemenyan terbesar di Indonesia. Kemenyan merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan asal Indonesia. Kemenyan adalah getah atau resin yang dihasilkan dari tanaman Styrax benzoin dan banyak digunakan di industri kosmetik, makanan hingga kedokteran. Di industri kosmetik, kemenyan digunakan sebagai bahan baku parfum hingga lilin beraroma. Kemenyan juga digunakan sebagai perasa dalam minuman, permen karet, hingga puding. Dalam dunia anestesi dan kedokteran, kemenyan digunakan sebagai perekat untuk melindungi luka, terutama digunakan untuk meningkatkan daya rekat pita dan perban bedah. Meski di Indonesia identik dengan hal mistis, kemenyan ternyata banyak digunakan dalam ritual keagamaan di Asia hingga Eropa. Kemenyan jenis gum benzoin merupakan komponen utama jenis dupa gereja yang digunakan di Rusia dan beberapa masyarakat Kristen Ortodoks Timur lainnya. Dalam pandangan Wakil Presiden, hilirisasi kemenyan sangat dibutuhkan sejalan dengan tingginya permintaan di sejumlah negara. Banyaknya manfaat turunan dari kemenyan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Bahkan, Wapres menekankan agar generasi muda dilibatkan dalam proses hilirisasi kemenyan. Wapres menyoroti program hilirisasi kemenyan yang menurut dia hal yang tidak biasa. Mengingat istilah hilirisasi selama ini lebih identik dengan komoditas seperti nikel atau batu bara. Nah, kita pengen anak-anak muda itu lebih terlibat di R&D seperti ini. Jadi R&D untuk bibit, nanti mengawal bagaimana proses hilirisasi ini bisa dilakukan. Tadi ini Prof luar biasa sekali, kemenyan, kunyit, telang, kentang, tadi yang jadi bioetanol juga ini saya kira Indonesia luar biasa sekali. Dan tadi saya bilang ke Pak Ketua Den, ini mungkin mohon segera dibangun kampusnya. Nanti saya mohon Pak Gubernur dan Kepala Daerah terkait untuk segera mempercepat proses pembangunan yang ada di sini. Ini luar biasa sekali Prof. Dan saya titip untuk anak-anak muda biar bisa lebih tertarik di pertanian untuk ke depan, terutama untuk di R&D-nya. Ya, terima kasih. Indonesia ternyata mengekspor kemenyan ke banyak negara di Asia hingga Eropa bahkan. Kemenyan asal Sumatera dikenal luas di dunia karena keunggulannya dibanding kemenyan jenis lain. Menurut data Badan Pusat Statistik, volume ekspor kemenyan pada 2024 mencapai 43.000 ton, turun sedikit dibanding volume pada 2023 yang tercatat sebanyak 45.500 ton. Adapun nilai ekspornya mencapai 52 juta dolar Amerika pada 2024 dan 49 juta dolar Amerika pada tahun ke-2023. Adapun negara utama tujuan ekspor kemenyan dari Indonesia adalah Cina, Prancis, Bangladesh, Mesir, dan India. Melalui proses hilirisasi, getah kemenyan bisa diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Bukan hanya untuk ekspor mentah, tapi juga untuk industri farmasi, kosmetik, hingga aromaterapi. Inovasi ini penting untuk mendorong daya saing tanaman herbal Indonesia di pasar global.
Kemenyan sendiri telah lama diperdagangkan dalam jaringan dagang internasional sejak 5.000 tahun yang lalu. Bahkan istilah benzoin diduga berasal dari bahasa Arab yaitu Lubanjawi, yang berarti setanggi dari Jawa. Hingga kemudian, karena jaringan perdagangan, laut tengah pengucapannya bergeser menjadi Benjawi atau benzoin. Pohon kemenyan bisa tumbuh hingga setinggi 40 meter dengan batang lurus berdiameter besar dan kulit berwarna merah anggur. Daunnya oval memanjang dengan warna putih keabu-abuan di bagian bawah dan bunganya mekar antara bulan November hingga 12 Januari. Dengan adanya hilirisasi ini diharapkan kemenyan tidak hanya dipandang sebagai simbol spiritual, melainkan juga sebagai komoditas potensial dalam rantai ekonomi hijau Indonesia.